Sepertinya pertanyaan ini jarang ada yang tahu jawabannya, terlebih perempuan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Terima kasih kesempatannya. Saya ingin menanyakan tentang tata cara sujud Ustaz, khususnya untuk perempuan. Apakah sujud kita sah atau diterima ketika kita ingin sujud, tapi alas sujud kita tuh terhalang oleh hijab atau mukena Ustaz? Karena saya pernah ditegur saat melakukan itu. Terima kasih Ustaz. Satu lagi. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Saya mau tanya tentang sholat perempuan setelah masa haid. Ada waktu dimana mungkin dalam satu hari mungkin bersihnya siang atau bersihnya malam gitu. Tapi apakah yang harus dilakukan adalah ketika bersih langsung langsung mandi wajib dan sholat, atau ada rasa nunggu bersih dulu deh ketika malam dan sholatnya ya udah bersih besok aja subuh. Baik. Jazakallah khair. Baik, saya pahami. Yang pertama terlebih dahulu, penghalang itu dibagi dua. Ya, penghalang yang ringan sifatnya, yang tidak menghalangi esensi sujud terutama di kening. Jadi masih ada rasa tertempel di situ, karena kalimat hadisnya au kama qala sallallahu alaihi wasallam, idza sajadta famakkin sujudaka. Kalau engkau sujud, rasakan esensi sentuhan sujud itu sehingga engkau terasa rekat antara kening dengan tempat sujudmu. Makanya tidak dianjurkan, bahkan ada sebagian ulama ketat sampai melarang ada hambalan yang terlampau lunak sehingga kita merasa mengambang dalam sujud. Dan ini pun dibuktikan kalau kita riset lebih dalam, orang sujud lalu di scan, dilihat gitu ya, itu dicek keadaan sampai keadaan dirinya, tidak ada titik God spot tuh di titik ini, yang semua aliran darah itu berpusat ke sini, balik. Maka ketika dia menempel, dia lebih stabil. Ya, dan itu mengerucut tuh, beban semua tumpah ke sini, aliran darah ke sini, dikeluarkan lewat kalimat sujud kita, terhempas, kemudian kita minta pasrah, memohon doa, itu mengalir, beban hilang. Itu maksudnya. Sehingga hambalan-hambalan yang terlampau lunak itu tidak dianjurkan, nggak disarankan. Bahkan ulama ketat tuh melarangnya. Adapun yang masih ringan, yang membuat kita masih bisa menempel dan merasakan sensasi sujud itu dianggap nggak ada masalah. Contoh, di era Nabi itu kan masjidnya nggak ada lantai begini, ya kan? Itu masih pakai tanah tuh, dan terbuka atasnya. Jadi kalau musim hujan ya hujan kena, paling-paling pelepah-pelepah penutup kurma masih becek bawahnya. Masih hadis tentang nuzulul Quran itu ketika turun Lailatul Qadar, itu komen pertama sahabat, aku melihat Nabi itu ada bekas tanah itu di keningnya. Ya, kata Nabi, aku bermimpi melihat Lailatul Qadar, di keningku itu ada bekas tanah. Ya, kemudian aku dilupakan tanggalnya, bukan tanggalnya yang ditampakkan oleh Allah lewat mimpinya, tapi kesungguhan ibadahnya. Maka ternyata satu kali Nabi sholat, begitu selesai subuh, ada tanah di keningnya itu. Maka sahabat komen, itu kelihatan, berarti malam tadi malam Al-Qadar. Intinya apa? Nggak ada pembatas tuh antara bagian sujud keningnya itu dengan tempat sujudnya. Tapi ketika musim panas, hadis selesai. Beberapa sahabat nggak kuat karena merasakan panas di tempat pijakan sujud, maka diberikan semacam sapu tangan. Ada kain. Kain itulah yang menjadi pembatas dengan tanah untuk mengurangi panasnya. Dari situ ulama menyampaikan kesimpulan tadi. Kalau untuk perempuan ada mukena misalnya, atau kita pakai sejadah, itu intinya tidak mengurangi sensasi sujud yang menempel di kening kita, hingga tidak merasa mengambang, itu nggak ada masalah. Jelas sampai sini? Allahu a'lam bishawab. Kemudian yang kedua, terkait dengan pertanyaan salat. Apakah ketika haid itu tuntas, dirasakan selesai, apakah langsung mandi, wajib, bersih-bersih, kemudian salat, atau memastikan bersih dulu, yakin dulu, baru kemudian salat keesokan harinya? Pertama, setiap perempuan itu pada siklusnya dia punya rasa. Dan sudah memahami itu. Di titik ini, udah mulai bersih nih, udah mulai selesai nih. Kalau dia yakin pada feelingnya demikian, cepat mandi, cepat bersih, tunaikan salat. Jelas ya? Kalau memang dia kemudian merasakan masih ada yang belum bersih pada dirinya, sudah dia batalkan, bersih dulu, baru kemudian periode bersihnya itu yakin, tuntas, beres, baru dia sholat. Jelas? Tapi kalau dia sudah merasakan, udah berhenti, langsung bersih-bersih, langsung mandi. Jangan tunggu esok. Jelas ya? Karena waktu kan panjang. Bersih di maghrib kan masih ada isya. Maghrib masih ditunaikan. Kalau nggak keluar berarti kan meninggalkan sholatnya kan di isya. Jelas ya? Jadi mandi, langsung bersihkan, selesai, langsung tunaikan sholat. Jelas ya? Baik.